Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diri Saputra, kelas 12-1, absen 20. Saya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana kisah atau biografi dari tokoh proklamator Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau nama lengkapnya yaitu Muhammad Attar. Beliau lahir di kota Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus. Orang tua beliau adalah berasal dari keluarga yang berlatar surau di Batu Hampar. Hal ini membuat bekerja dan berdagang adalah kegiatan keseharian keluarga mereka. Nama ayah Hatta adalah Haji Muhammad Jamil dan ibunya Hatta bernama Siti Soleha. Orang tua Hatta mempunyai 2 anak dan Hatta adalah anak terakhir. Kakak Hatta bernama Rafiah. Saat Hatta berumur 8 bulan, ayahnya sudah meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan Hatta tidak mengenal ayahnya dengan baik. Kemudian, setelah waktu yang lama, ibu Hatta menikah lagi dengan Haji Ning. Lalu kemudian, ibu Hatta mempunyai anak berjumlah 4 orang. Oleh karena itu, Hatta sekarang mempunyai 5 saudara, dan Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya. Berikut ini adalah kejadian penting pada kehidupan Muhammad Hatta. Yang pertama, pada tanggal 17 Januari 1926. Hatta menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia dan beliau menyampaikan pidato yang berjudul Ekonomische Weerbold en Machtsstellingen. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1942 diadakan rapat umum di lapangan Ikada di Jakarta. Hatta memberikan pidato dengan berkata, "Bagi pemuda Indonesia, ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar laut daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali." Pada tanggal 8 Maret 1943, 4 serangkai yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Kemudian pada tanggal 28 Mei hingga 7 Agustus 1945, Hatta dilibatkan dalam BPU, PKI, dan PPKI. Kemudian pada tanggal 17 hingga 18 Agustus 1945, Hatta ikut dalam proklamasi kemerdekaan dan diangkat menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1946, Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Kemudian pada tanggal 29 Januari 1949 sampai Desember 1949, Hatta merangkap jabatannya sebagai Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan RIS. Kemudian pada tahun 1959, Hatta berhenti dalam jabatan apapun di pemerintahan dan menjadi manusia biasa saja. Muhammad Hatta adalah tokoh pejuang proklamator kemerdekaan, Wakil Presiden RI pertama, tokoh pergerakan nasional, dan juga Bapak Koperasi Indonesia. Sepak terjang beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar, di mana beliau lahir dan tinggal di Pulau Sumatera, lalu kemudian melanjutkan ke negeri Belanda hingga sampai 11 tahun di sana. Lalu kemudian beliau datang ke Indonesia. Muhammad Hatta adalah tokoh pribadi yang sangat pintar, rasional, dan religius, di mana masa kecil beliau dididik dengan pemahaman agama yang kental. Lalu beliau bersekolah di negeri Belanda yang mana menggunakan bahasa Belanda. 11 tahun beliau belajar di Belanda, Hatta sangat rajin dan senang belajar. Oleh karena itu, pemikiran Hatta sangat luas dan rasional. Di tengah pengaruh budaya barat, Hatta menyaring segala informasi dan budaya di sana. Hal ini dapat dilakukan karena Hatta sendiri memiliki latar belakang agama dan menjadikan tameng diri beliau dalam menyesuaikan pengaruh barat di sana. Selama masa hidup beliau hingga beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980, banyak sekali hasil pemikiran beliau yang dijadikan artikel, makalah, naskah pidato, hingga buku. Berikut adalah karya buku beliau yang terkenal. Yang pertama, Perdamaian Dunia dan Keadilan Sosial. Yang kedua, Portrait of a Patriot tahun 1972. Kemudian, Kebangsaan dan Kerakyatan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak biografi tokoh dari Muhammad Hatta.
Semoga kita bisa meneladani dan mengikuti pelajaran semasa hidup beliau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.